Rahmawati dari bagian Kehumasan, Keprotokolan dan juga Sekretaris Pimpinan LDIKTI Wilayah 5 Yogyakarta. Halo, aku Aminur Rohmah, mahasiswa magang MSIB Batch 6 di LLDIKTI Wilayah 5 Yogyakarta. Saya Rena dari tim kerja sumber daya perguruan tinggi LLDIKTI Wilayah 5. Nama saya Dian, saya dari urusan keuangan LLDIKTI Wilayah 5 Yogyakarta. Halo, di sini Sela dari Divisi Sistem Informasi dan Kerjasama LLDIKTI Wilayah 5 Yogyakarta. Kalau kita tarik ke sejarah dulu ya, sosok Kartini itu menurut saya sosok yang sangat monumental karena beliau ini kan sosok pelopor feminisme khususnya di Indonesia ya. Kalau mungkin bagi beberapa orang gerakan feminis ini sendiri mungkin ada yang merasa baru-baru ini aja nih ngetrennya atau gimana. Padahal sebenarnya feminis ini rootnya itu udah banyak dibicarakan sejak berabad-abad yang lalu di Western world tapi ketika di Indonesia digaungkan oleh Raden Ajeng Kartini. Jadi memang sosok yang sangat inspiratif. Sosok perempuan inspiratif yang memperjuangkan hak perempuan pada masa itu agar perempuan bisa berpendidikan, bisa meningkatkan value mereka pada masa itu. Menurut saya, Kartini adalah sosok wanita yang tangguh, mandiri, punya mimpi-mimpi yang tinggi. Dan kalau bagi saya pribadi, Kartini itu tergambar dari sosok seorang ibu. Karena bagi saya, ibu saya yang selalu mendukung mimpi-mimpi saya sejauh ini. Kartini sangat menginspirasi. Bisa dibilang kalau tadi berbicara mengenai Kartini sebagai pahlawan, Kartini masa kini seperti apa, tetapi tidak lepas itu, Kartini juga salah satunya sosok ya. Kalau dibilang dalam keluarga saya adalah ibu saya sendiri seorang Kartini. Nah, sangat menginspirasi bagaimana kemudian saya juga sebagai seorang ibu. Nah, artinya bahwa kita harus menjadi seorang yang inspiratif, seorang contoh atau figur bagi anak-anak kita bahwa pendidikan tidak hanya di tingkat SD, kemudian hanya cukup di bangku sekolah saja, tetapi bisa melanjutkan ke bangku-bangku yang lebih tinggi. Nah, seperti itu. Ketika kita melihat kembali peran Kartini di zamannya, Kartini itu berhasil mendobrak batasan-batasan yang saat itu perempuan itu belum punya kebebasan itu seperti mengenyam pendidikan, kebebasan berpendapat, otonomi tubuh, hal-hal seperti itu Kartini berani mendobrak. Dan itu yang saya lihat inspirasi yang sangat-sangat apik ya dari Kartini. Dan ketika saya tarik untuk relevansi ke pengalaman pribadi saya, yaitu saya bisa lebih berani mengambil pilihan yang menurut saya memang cukup drastis, tapi saya tahu pilihan itu adalah pilihan yang paling terbaik buat saya, dan khususnya ketika saya sudah berkeluarga itu adalah pilihan terbaik buat saya dan juga keluarga saya. Dan berkat Kartini juga kita saat ini perempuan Indonesia khususnya juga sudah mempunyai privilege untuk memilih. Kita bisa memilih either kita mau kerja atau kita menjadi ibu berkarya di rumah, seperti itu. Itu semua menurut saya berkat Kartini. Salah satu impian Kartini adalah memperjuangkan pendidikan bagi perempuan. Saya sebagai ibu memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak saya. Kartini menurut saya punya pemikiran yang jauh melampaui dari zamannya ya. Karena Kartini memberikan perubahan besar khususnya bagi wanita-wanita Indonesia. Dan untuk saat ini kalau saya pribadi, saya berusaha untuk berkontribusi sebaik mungkin sesuai ranah dan jangkauan saya saat ini. Di era modern ini tentu saja kesetaraan gender belum sepenuhnya merata. Untuk itu perempuan harus bisa dan harus terus menyuarakan kesetaraan, dan setidaknya perempuan harus mengenyam pendidikan selama 12 tahun dan memanfaatkan teknologi untuk memberdayakan perempuan serta berbagi kisah inspiratif.
saya memiliki filosofi bahwa memberikan manfaat kebermanfaatan bagi orang lain atau migunani tumrap ing liyan, artinya bahwa kita dengan ilmu yang didapat, apapun bidang ilmu yang didapat, marilah kita memberikan kontribusi, berbagi ilmu dengan sesama. Artinya jangan pelit berbagi ilmu karena itu merupakan bagian dari ibadah ya. Nah, jadi apapun ilmu yang kita miliki, maka yuk kita bagi, kita share. Saya akan terus mendorong ibu-ibu untuk selalu memberi semangat kepada putra-putrinya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Karena pendidikan yang tinggi akan bisa merubah sebuah keluarga menjadi lebih baik, baik dari segi ekonomi maupun kehidupan sosialnya. Dan saya juga akan mendorong ibu-ibu untuk menjadi yang terbaik sesuai dengan perannya masing-masing. Spreading the positivity of Kartini ya. Salah satunya mungkin yang paling mudah ialah menyebarkan pesan positif lewat media sosial kita. Contohnya seperti ini, ketika ada penelitian menyatakan bahwa hanya 37% wanita yang bergerak di bidang STEM, bidang sains. Hal ini sepertinya juga adalah salah satu bukti nyata ya, masih ada disparasi gender di bidang STEM seperti itu. Jadi mungkin kita harus sama-sama nih mendorong adanya keterlibatan lebih perempuan di bidang STEM khususnya, karena masih memang ada kesenjangan yang banyak, dan kita juga harus mendukung rekan-rekan kita perempuan yang sudah bergerak di bidang itu, mensupport selalu women support women. Saya tentu saja akan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kartini karena telah memberikan inspirasi bagi kami sebagai perempuan, dan juga karena Ibu Kartini telah membuka jalan bagi kami sebagai perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Terima kasih tentunya karena telah menyuarakan gagasan kesetaraan bagi perempuan. Berkat gagasan kesetaraan itu, puluhan tahun setelah gagasan itu lahir, perempuan bisa berpendidikan dan lahirlah Kartini-Kartini baru yang siap melanjutkan perjuangan Kartini. Terima kasih Ibu Kartini telah membukakan pintu-pintu bagi kami wanita-wanita Indonesia untuk mempunyai hak-hak yang sama dan bisa berpendidikan dan berkarya setinggi mungkin. Tentunya sangat berterima kasih sekali ya kepada Raden Ajeng Kartini yang mana telah memperjuangkan hak-hak perempuan hingga sampai saat ini akhirnya muncul Kartini-Kartini masa kini yang terus memberdayakan, kemudian memperjuangkan kesetaraan gender, berpendidikan tinggi hingga sampai memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki, baik itu di ranah kepemimpinan, tapi kemudian lagi jangan lupakan kodrat sebagai seorang perempuan. Kartini telah menginspirasi banyak perempuan Indonesia untuk terus berjuang dan memajukan peran perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini untuk perempuan Indonesia. Merayakan karya untuk perempuan lebih berdaya. Terima kasih Kartini, harimu kami rayakan untuk perempuan Indonesia yang lebih berdaya.